Hai, ketemu lagi dengan saya Windy. So, di video kali ini aku buat khusus buat teman-teman yang lagi nyari remote job atau remote work, online job lah pastinya yang begitu, yang legit. Oke, so aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku cari remote job di sini di Europe. Um, nggak gampang sih ya sebenarnya. Aku bilang sekitar kayak 3 bulan benar-benar nyari tiap hari, apply 5 kali, lima job sekaligus dalam 1 hari, dan akhirnya setelah 3 bulan dapat yang benar-benar legit lah, maksudnya kayak gajinya juga standar dengan kehidupan di sini, terus dibayar nggak pernah telat, bahkan kadang aku yang diingatkan, kita belum bayar nih gitu kan. Oke, so itu. Dan pastinya di akhir video ini, bukan di akhir sih, intinya video ini aku mau bagi website-website di mana kalian bisa dapat remote job atau online job yang legit. So, kita bakalan bahas satu-satu websitenya di mana. Di situ juga, di antara website-website itu juga aku dapatkan remote jobku yang pertama yang kayak abal-abal gitu. Tapi dibayar sih ya. Terus yang kedua lumayan oke, sama yang ketiga yang benar-benar aku sesuai dengan apa yang aku inginkan. So, kita bakalan ke bahas satu persatu. So, stay tune. Oke, so yang pertama itu aku ada yang selalu aku pantengin tiap hari itu ada remoteglobal.com. Yang ini. Terus di sini kalian bisa filter sendiri kalau misalnya mau yang cuma freelance, full time atau part time atau temporary. Terus di sini wilayahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tinggal di Indonesia bisa apply di bagian global atau worldwide. Kebanyakan sih yang dulu-dulu pas aku masih aktif nyari itu kebanyakan sih opportunity-nya ada di US atau di Europe. Tapi untuk sekarang ini kalau misalnya kita bisa lihat sendiri, kebanyakan juga ada banyak juga yang buat worldwide. Terus di sini juga bisa ada buat Asia Pasifik atau Australia. Terus yang kedua, yang kedua itu aku remote.co. Maksudnya yang paling aku sering pantengin yang kedua, website yang kedua itu remote.co. Terus kalian bisa langsung ke bagian remote jobs. Nah, di sini ada filter khusus buat international opportunity. Jadi teman-teman bisa apply di sini. Kalau misalnya mau dicari berdasarkan skill, ada di atas sini. Terus yang ketiga itu ada angel.co. Kalau misalnya buat website ini sih aku saranin aja buat langsung bikin account, terus sign up buat notifikasi. Jadi begitu ada opportunity yang baru langsung di-emailin sama mereka dan nggak perlu pantengin tiap hari. Terus ada yang ketiga weworkremotely.com. Ini hampir sama yang sebelum-sebelumnya ya, tapi kayaknya sih kebanyakan. Oh, ini bagian bisnis, manajemen, dan finance.com. Jadi kalau misalnya kalian scroll ke bawah gitu ada yang lain, all other remote jobs. Terus ini udah yang keberapa ya? Yang keempat ya. Dynamitjobs.com. Nah, ini hampir sama ya, tapi bagian filternya ada di sebelah sini. Terus di sini bisa dilihat daerah mana aja dia nerima calon employee-nya mereka. Nah, yang kayak gini kan di mana aja 100% remote tapi part time. Ini juga lumayan. Terus yang kelima itu ada remotive.io. Ini kebanyakan buat touch gitu sih. Software apalah segala macam. Tapi aku pantengin juga. Terus ada justremote.co. Kalau nggak salah sih aku ketemu remote job aku yang terakhir itu di sini, dan tapi kalau nggak salah sih ya di sini. Permanen sama kontrak. Jadi filternya cuma ada yang ini aja. Terus ada talent.hubstaff.com. Nah, di sini kalian harus bikin profile kayak orang-orang ini, terus bisa browse job. Jadi kalau misalnya kalian mau apply harus bikin profile dulu. Kebanyakan sih kayak marketing. Terus di sini kalau nggak salah juga kebanyakan yang kayak low pay job gitu. Kalau kalian bisa lihat sendiri ya $5 per jam.
Kalau misalnya di Indonesia mungkin udah termasuk bagus ya, tapi kalau misalnya teman-teman tinggalnya di luar, ini termasuk agak rendah lah ya bayarannya. Nah, aku pertama ketemu sama remote jobku yang kedua, kayak call center gitu di sini. Terus aku nggak apply gitu, dia ada, karena aku udah bikin account, jadi orang itu yang kayak visit profile aku terus nginfoin, kita ada lowongan ini loh, apply yuk, terus akhirnya keterima gitu. Terus ada juga globalcareer.com. Ini waktu sebelum COVID sih mereka bukan agak sering ya, sering banget update lowongan-lowongan kerja gitu. Tapi semenjak setelah COVID agak jarang sih kalau aku perhatikan ya. Terus selanjutnya ada nodex.co, dimana kalian bisa search remote jobs-nya di sini. Terus di sini buat skillnya, kalau misalnya kalian pengen search by skill atau ini, bisa kalian fill sendiri, remote bla bla bla. Terus ada EU stripremoters.com. Begini tampilannya. Terus ada jobspresso.co, browse job. Jadi kalian bisa browse job, all remote jobs. Dan filternya ada di atas sini. Sepertinya dia lagi nggak ada. Oh, ada, lagi loading. Nah, ini US, Kanada, Europe, bla bla bla. US. Nah, ini yang kayak lowongan worldwide gini, kalian bisa teman-teman bisa apply kalau misalnya nggak lagi tinggal di US atau di Europe time zone. Selanjutnya ada remotees.com, yang kebanyakan lowongannya adalah tech atau yang seperti itu. Terus selanjutnya ada remoteforme.com. Nah, di sini kalian bisa search sendiri lowongannya berdasarkan kategori di sini. Yang kedua dari terakhir ada remote.co.io. Remote jobs. Ini di sini jadi di sini ada kayak skill set yang harus kalian miliki buat nge-apply lowongan kerja yang ini. Terus ini kayak udah 18 jam, 8 hari gitu. Dan yang terakhir ada flexjob.com. Kenapa aku kasih yang terakhir yang ini? Karena dia berbayar. Selain dari yang ini semuanya gratis, cuma ini aja yang berbayar, dan aku kasih yang terakhir, ini buat list yang terakhir karena nggak gratis ya. Karena aku kalau misalnya sebelum kerja sih kita pengennya kan yang gratis-gratis ya. Jadi kata teman-teman sih ini bagus gitu, dia ngasihkan update-nya pasti yang nggak scammy atau yang legit semuanya. Tapi masalahnya ya itu sih berbayar. So itu aja list-listnya, kalian bisa cek setiap hari atau kapan aja kalau misalnya kalian lagi nge-hunting remote job. So thank you. Nah, jadi itu daftar website-website yang kalian bisa pantengin tiap hari. Terus juga kalau misalnya kalian lagi aktif-aktifnya nih ngapply remote job atau online job yang kayak gitu, pastikan LinkedIn kalian rapi ya. Terus kalau misalnya kalian juga punya portofolio atau punya website pribadi, bisa kalian cantumkan atau apa aja yang membuat kalian yang kayak kalian bisa banggakan dalam hidup kalian. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak usah dikasih apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa sih pastikan ada lah yang kalian bisa banggakan. Misalnya kayak sosial media itu juga biasanya berguna kalau misalnya buat marketing atau apa, atau yang semacam itu, atau ya itu sih sebenarnya itu aja. So itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nyari kerja atau yang berniat buat pindah atau berniat buat cari online job. So thank you, bye bye, see you next time.